Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh sebuah berkat kita bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Di tengah kesibukan dan tantangan dunia ini, betapa indahnya kita bisa berhenti sejenak, mengambil nafas, dan berkumpul sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan di dalam kesempatan inilah kita akan saling menguatkan dengan sebuah kebenaran yang luar biasa. Sebuah pesan pengharapan bagi kita semua yang pernah merasa lelah dan tidak berdaya. Mari kita buka hati kita untuk merenungkan kekuatan dalam kelemahan. Sebelum kita menggali lebih dalam kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Melalui firman-Mu ini, kami berharap urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini akan berlandaskan pada dua ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan. Ayat pertama adalah 2 Korintus 12 ayat 9 yang ditulis oleh Rasul Paulus, di mana yang berbunyi, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Pada saat itu, Paulus sedang bergumul dengan sesuatu yang ia sebut sebagai duri dalam daging, sebuah kelemahan, penderitaan, atau celaan yang terus-menerus ada padanya. Ia telah 3 kali berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mengangkatnya, tetapi jawab Tuhan justru di luar dugaan. Tuhan tidak menghilangkan kelemahan itu, melainkan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." Sementara itu, ayat kedua kita hari ini adalah 1 Korintus 1 ayat 27 yang berbunyi, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Di sini Paulus berbicara kepada jemaatnya di Korintus, sebuah kota yang sangat menghargai hikmat, kekuatan, dan status duniawi. Paulus mengingatkan mereka dengan cara kerja Tuhan seringkali terbalik dari cara kerja dunia. Justru Tuhan memilih apa yang dianggap lemah dan bodoh oleh dunia untuk mempermalukan mereka yang merasa kuat dan bijak. Pesan utama dari kedua ayat ini sangat jelas dan indah, yaitu kekuatan Tuhan paling nyata terlihat bukan saat kita sedang hebat dan perkasa, melainkan justru saat kita berada di titik terlemah kita. Tuhan tidak membutuhkan kesempurnaan kita untuk berkarya. Sebaliknya, keterbatasan dan kelemahan kita menjadi sebuah panggung bagi kuasanya yang tak terbatas. Supaya tidak ada lagi seorang pun yang dapat bermegah atas kekuatannya sendiri, dan segala kemuliaan hanya kembali kepada Tuhan. Kelemahan kita adalah undangan bagi kekuatan Tuhan untuk masuk dan mengambil alih semua itu. Lalu, bagaimana pesan ini relevan bagi kita hari ini? Sangat relevan, saudara. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lemah? Mungkin kita merasa lemah dalam menghadapi tekanan pekerjaan, merasa tidak mampu menghadapi semua itu, merasa tidak mampu sebagai orang tua, merasa rapuh karena sakit penyakit, atau merasa kecil dan tidak berdaya melihat masalah-masalah besar di sekitar kita. Contoh sederhananya adalah, bayangkan sebuah kendi atau wadah tanah liat yang retak. Bagi dunia, kendi itu rusak dan tidak berguna. Tetapi di tangan yang agung, kendi yang retak itu ketika diisi dengan air kasih karunia-Nya, justru bisa mengalirkan air itu keluar melalui celah-celahnya untuk menyirami tanah di sekitarnya dan menumbuhkan kehidupan-kehidupan yang lain. Keretakan kita, kelemahan kita, bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain jika kita mengizinkannya. Maka dari itu, marilah kita berhenti berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Jujurlah tentang keterbatasan Anda. Saat Anda merasa tidak mampu, jangan menyerah. Justru itulah saat terbaik untuk berseru.
Tuhan, aku lemah, tetapi Engkau kuat. Bekerjalah melalui aku. Lihatlah kelemahan-kelemahan Anda bukan sebagai aib, tetapi sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang kita terhadap kelemahan. Jangan lagi menyembunyikan dan lari dari Tuhan tentang apa yang kita hadapi. Sebaliknya, bawalah kelemahan itu kepada kaki salib Kristus dan katakan seperti Paulus, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Di mana titik terlemah dalam hidup Anda saat ini? Disitulah Tuhan ingin menunjukkan kekuatan-Nya yang terbesar. Saudara-saudari, ingatlah pesan ini. Tuhan tidak sedang mencari pahlawan-pahlawan yang super. Ia mencari orang-orang biasa yang hatinya berserah penuh kepadanya. Kelemahan kita bukanlah halangan, melainkan kanvas kosong tempat Tuhan melukiskan karya kuasa-Nya yang agung. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuat, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kekuatan-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kami. Ampuni kami jika kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri dan menyembunyikan kerapuan kami. Ajar kami untuk datang kepadamu dengan apa adanya, dan biarlah kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Pakailah hidup kami yang lemah ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku, mari kita jalani hari-hari kita semua dengan sebuah keyakinan baru. Ketika Anda merasa tidak sanggup, ingatlah bahwa itu adalah kesempatan terbaik bagi kekuatan Kristus untuk tinggal di dalam Anda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.